Bagaimana Aisyah pernah marah. Lalu kemudian Rasulullah mencubit hidungnya. Lalu Rasulullah memanggil dengan panggilan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara, kaum muslimin dimanapun berada. Beberapa hari ini kita dibumingkan di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Ternyata ada lagu yang cukup indah, syair yang cukup menyentuh hati kita. Bahkan seluruh warga Indonesia dibumingkan oleh lagu yang berjudul Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita mungkin tidak hafal lagu ini ya. Saya pribadi juga tidak hafal, maka ini perlu melihat syair-syairnya. Tapi ada makna pastinya. Ada sentuhan hati yang harusnya menggugah kita. Apalagi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah menikah, atau bagi teman-teman sahabat-sahabat yang mungkin barangkali akan melangkah ke pernikahan. Tidak ada yang menyangka ya, anak-anak kecil, adik-adik muda-muda kita, bahkan emak-emak sampai yang usianya lansia sekalipun, mereka mengenal lagu ini. Bahkan banyak yang hafal. Tapi pernahkah kita berpikir di tengah-tengah trendingnya lagu tersebut, di tengah-tengah Nisa Sabian menyanyikan lagu ini dengan lantunan-lantunan syair yang cukup indah, menyentuh hati kita, menggerakkan pikiran kita, merubah seperti apa harusnya kita hidup ketika aransemen lagu tersebut ternyata cocok juga di telinga rakyat Indonesia ini. Nah, di tengah-tengah terjadi pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan apakah syair ini layak untuk digubah? Seperti apakah lagu ini awalnya? Ada yang mengatakan lagu ini sudah terkenal, sudah trendy sebelumnya di tahun 2017. Ada yang mempermasalahkan lagu ini ketika dibawa dengan versi religi karena memang ceritanya tidak seharusnya seperti itu. Ada yang merubah, menggubah lirik lagunya kemudian untuk disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Terlepas apalah pro dan kontra yang terjadi dan cukup banyak, tapi ada yang penting. Ada hal yang perlu kita ambil hikmah. Ada yang perlu kita renungkan. Tentunya untuk kebaikan dalam hidup keluarga kita. Tentunya untuk mengukuhkan, menguatkan ikatan kekeluargaan di antara kita. Nah, dari sini lagu yang berjudul dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk membangun sebuah muamalah. Membangun bagaimana kita menghibur keluarga kita, menghibur sang istri. Ini tentunya ada pelajaran yang cukup luar biasa, yang tentunya ketika kita ambil dari sisi kehidupan Rasulullah, kehidupan ini cukup luar biasa, mendewasakan kita. Dan ketika kita mengambil bagaimana kebaikan daripada Ummul Mukminat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menjadikan hidup kita semakin berkah. Bahasa gaulnya sekarang semakin romantis, semakin indah, semakin bijak, semakin dewasa. Nah, dari sini ketika kalimat-kalimat yang muncul dalam kalimat tersebut seperti romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Banyak kata-kata romantis, kata-kata indah, kata-kata cantik, berseri, kata-kata sungguh sweet, Nabi mencintaimu. Mungkin bahasa ini adalah bahasa yang diungkapkan seorang pengarang lagu untuk mengemasnya agar bahasa ini menjadi bahasa yang enak. Tapi kalaulah ada kontroversi yang berhubungan dengan kesalahan, itu kita abaikanlah.
Saya tidak ingin membahas sedikit seputar kontroversial tersebut, tapi saya ingin melihat sebenarnya ada apa di balik kesempurnaan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan luar biasa. Sampai Aisyah digelarkan dengan ummul mukminat, ummahatul mukminin. Ini tentunya satu figur yang cukup luar biasa, yang harusnya dijadikan kebaikan dalam hidup kita. Harusnya dijadikan penyemangat bagaimana hidup ini benar-benar sesuailah kira-kira secara umum dengan syair yang sudah ada di dalam lagu tersebut. Sebagai contoh, ketika di dalam syair tersebut itu menceritakan bagaimana kehidupan yang romantis, dan kehidupan yang romantis itu menceritakan tentang mulia indah cinta berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu, dan yang lain-lainnya. Seolah-olah mungkin kalimat ini agak menjadi kalimat yang menuai perdebatan. Tapi apa yang terjadi dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum di bekas bibirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam ungkapan hadis yang cukup panjang, dalam hadis itu Aisyah menceritakan kalau saat beliau minum dan posisi saat itu Aisyah sedang dalam keadaan haid. Lalu kemudian sisa daripada minuman tersebut diberikan kepada Rasulullah. Lalu tanpa berpikir panjang, Rasulullah kemudian meletakkan apa yang pernah atau apa yang sudah diminum oleh Aisyah untuk kemudian diminum oleh Rasulullah. Artinya lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Bahkan aku pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Lalu kemudian sisa daging tersebut pun digigit oleh Rasulullah. Perhatikan baik-baik dalam hadis tersebut. Ini ada ketauladanan. Mungkin kata-kata yang muncul dalam kalimat romantis itu memberikan kekuatan. Hidup ini harus sangat menyayangi istri kita, keluarga kita. Hidup ini harus menghibur istri kita, menyayangi keluarga kita. Bagaimana Rasulullah menghibur hati Aisyah? Bagaimana Rasulullah menghibur ketika Aisyah sedang dalam keadaan rasa gundah, rasa dikala Aisyah dalam keadaan yang tidak stabil. Kita mungkin tahu ketika wanita dalam keadaan haidah, dalam keadaan haid, emosinya tidak stabil, cepat marah, cepat tersinggung, cepat lelah, cepat sakit. Disitulah Rasulullah masuk. Sehingga mengapa Rasulullah meminum sisa minumannya Aisyah? Mengapa Rasulullah mencicipi makanan yang diceritakan daging di situ, sisa daripada daging yang telah digigit oleh Aisyah? Ini menunjukkan ketika wanita dalam posisi dalam keadaan haid, dia butuh hiburan, dia butuh kasih sayang, dia membutuhkan perhatian. Nah, kata-kata romantis yang dibangun di sini, sekalipun itu menuai perdebatan, tetapi ada hikmah yang dapat kita ambil. Kepedulian, perhatian, untuk tetap menyayangi keluarga. Karena ketika istri, ketika keluarga, ketika seorang wanita dalam keadaan tidak normal, yaitu dalam posisi haid, dia membutuhkan orang yang mampu membesarkan hatinya, yang mampu mendekatkan dirinya, yang mampu mengontrol emosi, yang mampu menenangkan pikiran. Nah, ambil hikmah di sini. Apa yang dilakukan dalam kehidupan ternyata membekas, dan ternyata memberi kepedulian, ternyata memberikan satu stimulus, rangsangan positif agar kehidupan ini jauh
lebih berkah dengan memberikan perhatian kepada pasangan hidup kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah mencubit hidung Aisyah. Saya tidak hafal syair lagu ini secara detail, tapi tadi sepintas saya melihat memang ada syair yang menunjukkan ketika romantis kehidupan itu memang dibuat dengan seperti itu. Nah, kita lihat dalam kutipan yang disampaikan Aisyah. Ketika Aisyah dalam posisi marah, sebagaimana kita ketahui, manusia itu tidak ada yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna? Manusia itu selalu dalam keadaan salah. Manusia itu selalu dalam keadaan alpa. Artinya, emosi ini kadang naik, kadang turun. Pasangan hidup kita juga seperti itu. Mungkin kita sebagai kaum lelaki, dengan egoisme kita, dengan sifat ketika kita ini sudah dalam posisi menjadi orang yang dihargai di masyarakat, tinggi martabat kita, kita menjadi orang yang semata-mata berkuasa di rumah tangga kita, karena kita yang bekerja, kita yang menghasilkan uang, kita yang banting tulang, lalu di tengah-tengah capeknya, lelahnya kita bekerja, dengan mudah egoisme itu muncul dalam keluarga. Nah, saya ingin mengambil kata romantis itu kembali. Bagaimana Aisyah pernah marah, lalu kemudian Rasulullah mencubit hidungnya. Lalu Rasulullah memanggil dengan panggilan yang cukup indah. Kita tahu misalnya panggilan ya Humairah, ya Ghulam, ya Uwais, sebagai panggilan masa kecilnya Aisyah. Ternyata panggilan indah itu memunculkan satu kedamaian, satu ketenangan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, kata-kata romantis yang dibangun dalam kehidupan antara Rasulullah dengan Aisyah mungkin tergambar dalam syair lagu itu. Tapi mari sama-sama kita introspeksi. Pernahkah kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang indah? Di tengah-tengah emosi, di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah mungkin kepenatan, di tengah-tengah mungkin isu yang cukup menggempar di tengah-tengah virus corona seperti saat ini. Rasa takut, rasa was-was, rasa bimbang, itu muncul. Lalu kita menenangkan pasangan hidup kita dengan memanggil panggilan yang cukup indah. Ya hubbi misalnya. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan wahai kekasihku. Apakah panggilan itu pernah diungkapkan? Nah, ketika dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah mengungkapkan dengan panggilan yang cukup indah, dengan ya Uwais, panggilan yang cukup benar-benar menenangkan ketika orang dalam posisi emosinya naik. Aisyah yang saat itu dalam keadaan marah, ketika Rasulullah memanggil dengan panggilan yang indah, lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, Rabb Muhammad, ampunilah dosaku. Hilangkanlah kemarahan yang ada di dalam hatiku. Selamatkanlah aku dari segala bentuk fitnah yang saat ini selalu menyesatkan dalam kehidupanku. Seolah-olah ungkapan doa tersebut mengantarkan kita untuk menata emosi kita. Kalau boleh diambil, mungkin hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini lemah. Tapi dalam kondisi ketika kita bermuamalah, dalam kondisi ketika kita berhubungan dengan siapa yang ada di antara keluarga kita. Ya, dalam kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Imam As-Suyuti menyebutkan hadis ini lemah. Tapi ini membentuk karakter kita. Biar kita ini lebih sayang, biar kita ini lebih mengambil kemaslahatan, mengambil qudwah. Contoh, bagaimana perilaku tersebut ketika menyayangi pasangan hidup kita. Itu menyentuh kita untuk tetap menjadi orang yang semakin baik, semakin mendatangkan kemaslahatan, ketenangan dalam kehidupan keluarga. Ternyata cubitan yang ada dan itu dilakukan Rasulullah ketika mencubit hidungnya Aisyah, ternyata ini memberikan kemaslahatan dan kebaikan dalam keluarga.
Eh, dalam syair tadi kami lihat seperti ada berlari-berlari kalau tidak salah itu ya. Ada kata-kata, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah berperang saat itu, dalam hadis tersebut diceritakan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, taqaddamu fataqaddamu, majulah kalian. Jadi di antara pasukan perang yang saat itu bersama Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang saat itu perang bersama Rasulullah untuk taqaddamu, majulah kalian, majulah kalian. Lalu kemudian Rasulullah meminta kepada Aisyah untuk berada bersama berdua begitu. Jadi di tengah-tengah seriusnya perang menghadapi golongan kaum musyrikin saat itu, Rasulullah ternyata berupaya untuk berada bersama Aisyah. Memang suatu hari memang pernah Rasulullah bersama Aisyah ingin berlomba untuk berlari. Dan ketika berlari, karena Aisyah waktu itu masih kecil, masih tubuhnya masih masih stabil ya. Jadi dalam perlombaan lari itu Aisyah menang, Rasulullah kalah. Tapi seiring perjalanan waktu, nah di sini Rasul ingin membuktikan flashback kepada memori yang pernah terjadi dulu. Jadi tengah-tengah kekalahannya Rasulullah dulu itu masih diingat. Nah, ketika dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah memerintahkan, majulah kalian, majulah kalian. Lalu apa yang terjadi pada Aisyah saat itu? Aisyah badannya sudah semakin karena sudah menikah, karena sudah berkeluarga, sudah berkembang, sudah bertambah fisiknya. Dalam hadis tersebut disebutkan hatta idza hamaltu lahma. Jadi ya namanya daging ini sudah semakin bertambah. Ya. Kemudian tidak sekedar daging yang bertambah, tetapi badan ini sudah bukan hanya sekedar kecil, tetapi sudah berkembang dan berkembang. Nah, kemudian Rasulullah mengajak, kemarilah bersamaku. Aku akan mengajakmu berlomba, lomba lari. Seolah-olah di situ mengingat flashback kepada sejarah yang dulu pernah terjadi, karena Rasulullah pernah kalah ya dalam perang tersebut. Sementara tubuh Aisyah, ya seolah-olah dia dibahasakan dia sudah membawa daging dan tubuhnya sudah semakin gempal. Dan apa yang terjadi, saya sudah pernah lupa saat itu pernah melakukan perkara yang bersama di sini. Nah, dari sini sebenarnya yang dapat kita petik di tengah-tengah perjalanan yang cukup melelahkan karena berperang. Di tengah-tengah seriusnya Rasulullah untuk berpikir tentang siasat perang melawan orang-orang yang saat itu tidak ingin memperjuangkan Islam, Rasulullah masih berpikir cerdas. Rasulullah masih mengajak Aisyah untuk berlari-lari kecil, sekalipun Aisyah dalam posisi yang kalah, karena fisiknya sudah semakin membengkak. Nah, dari sini sebenarnya ada ketauladanan yang dapat dibangun dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah penatnya pikiran kita memikirkan pekerjaan yang ada dalam hidup kita, kita perlu tetap dengan rendah hati. Kita perlu tetap berlemah lembut. Kita tetap harus bersabar. Ya, sebagai seorang kepala rumah tangga, di tengah-tengah jabatannya semakin meningkat, penghasilan semakin banyak, emosinya mungkin tidak tertata, tapi di tengah-tengah kesibukan masih ada sedikit waktu yang disisakan. Untuk apa? Membahagiakan pasangan hidup. Nah, mari kita contoh, bukan sekedar romantisme, tapi kita contoh bagaimana kehidupan itu dibangun, dibesarkan, dimuliakan dengan sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, seperti cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat.